Saya sudah mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. 176 kepala desa dipanggil Polda Jateng karena tak ikut mendukung Prabowo Gibran. Waduh, masyarakat perlu waspada. Neo Orba bangkit lagi. Ganjar, saya tidak akan diam. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Tidak ada perintah dari Mendagri, tidak ada bau-bau penyelewengan, tiba-tiba kepala desa diperiksa. Konon 176 desa atau kepala desa yang dipanggil ini tidak ikut pada saat 20.000 kepala desa mendukung Prabowo Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ada hal janggal yang terjadi belakangan ini yang sangat berbau unsur intimidasi dari pihak kepolisian. Sebanyak 176 kepala desa di Karanganyar serentak dipanggil oleh Polda Jateng. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba 176 kepala desa ini serentak dipanggil ke Polda Jateng. Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan adanya pemanggilan Kades secara serentak itu. Hal itu disampaikan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, Senin 27 November. IPW mencurigai pemanggilan tersebut kental akan unsur politis. Pasalnya, pemanggilan serentak itu pertama kali dilakukan oleh Polda dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa. Sedangkan pemanggilan tersebut dilakukan menjelang pemilu 2024, di mana Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan polisi itu merupakan kantong suara PDIP. Pemeriksaan terhadap Kades di Karanganyar itu dilakukan mulai dari Senin 27 November hingga Rabu 29 November. Agenda itu menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang diduga ada unsur politik. Teguh mengatakan ada keanehan yang sedang terjadi dalam pemanggilan itu. Keanehan tersebut adalah surat pemberitahuan klarifikasi dugaan tindak pidana tidak langsung yang diberikan kepada kepala desa. Surat pemanggilan itu disampaikan polisi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Dispermardes selalu menyampaikan surat tersebut kepada camat yang kemudian disampaikan kepada para kepala desa. IPW menilai pemanggilan ratusan Kades di Karanganyar diduga melanggar kode etik Polri. Hal itu karena pemanggilan seharusnya dilakukan secara perorangan bukan serentak. Oleh karena itu, IPW mendorong Polda Jateng untuk menunda penyelidikan dugaan korupsi itu hingga Februari 2024. Ada kemungkinan ini ada hubungannya dengan ketidakhadiran para Kades ini dalam acara deklarasi para Kades mendukung Prabowo dan Gibran. Melihat manuver polisi yang begitu menjijikkan ini, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sangat jengkel usai mendengar kabar ada kepala desa di Jawa Tengah yang diperiksa polisi. Ganjar mengaku sudah menghubungi kepala desa yang diperiksa, akan tetapi dia belum mau membeberkan penyebab mereka tiba-tiba diperiksa. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara konsolidasi relawan Kemayoran Jakarta Pusat Senin 27 November malam. Para relawan yang mendengar pernyataan Ganjar menyambut dengan riuh dan meneriakkan kata lawan. Ganjar pun mengingatkan bahwa akan ada anggota DPR yang menggunakan hak konstitusionalnya jika pemilu berjalan tidak adil. Bukan hanya Ganjar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya juga menyuruhkan para relawan agar tidak gentar menghadapi setiap tekanan dan intervensi dalam pemilu mendatang. Soal itu, Mega menyindir penguasa layaknya Orde Baru. Ia mengaku tak tahan lagi untuk tidak berkomentar mengenai berbagai aksi intervensi dan tekanan kepada masyarakat menjelang pemilu dan pilpres. Memang, suasana sekarang sudah berbeda, setidaknya dibandingkan pilpres 2019. Di mana penguasa diduga melakukan intervensi dan disebut-sebut memakai otoritas dan segala pengaruhnya untuk memenangkan Prabowo Gibran, meskipun kabarnya juga hasilnya masih jauh dari harapan. Harapan penguasa dapat bersikap netral pun jika mau disurvei dengan jujur tampaknya nyaris sirna, ibarat nyala api lilin yang hampir mati, tapi masih berupaya dijaga dan dikobarkan kembali, terutama oleh kubu Ganjar Mahfud.
Akhirnya kita berharap siraman motivasi Ibu Mega bisa berdampak seperti bahan bakar yang bisa mengobarkan nyala api sekecil apapun. Ditambah pidato Ganjar yang menggelegar dan ajakan Mahfud MD untuk bersama-sama menjaga agar Pilpres jangan diwarnai dengan kecurangan supaya tetap mendapatkan berkah. Mari kita ramaikan kampanye Pilpres 2024 dengan satu tujuan, memenangkan Ganjar Mahfud tanpa rasa takut. Salam 3 jari, salam metal, menang total. Bagaimana menurut Anda? Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Edian, anggaran program makan siang Prabowo ternyata rakyat bayar sendiri, pakai duit pajak, sama aja bohong namanya. Kalau program-programnya selalu dikit-dikit gratis, mending jauhin aja. Karena itu biasanya tipuan untuk membutakan mata kita. Dan program-program yang selalu bicara gratis itu biasanya nggak akan terrealisasi. Karena untuk menjadikan sebuah kebijakan gratis itu biasanya akan menjadikan rakyat bahkan negara sebagai korban. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ada ya pemimpin yang suka bikin program tanpa peduli dengan realisasinya bagaimana? Oh, lebih tepatnya calon pemimpin. Karena sekarang si dia sedang menunjukkan penampilan superhero-nya untuk rakyat Indonesia. Tim kampanye nasional TKN Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran, mengungkapkan sumber anggaran program makan siang gratis jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Panji Irawan mengatakan anggaran akan bersumber dari pungutan pajak. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai ratusan triliun. Kata Panji, pada Kamis 9 November, Pak Prabowo has a dream, mau ngasih makanan dan gizi susu kepada anak kecil ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya. Kita sudah menghitung, jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun. Tetapi kita juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kita punya koleksi dari tax atau pajak masih banyak kebocoran. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Panji mengatakan Prabowo Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Ia berkata, Pak Prabowo Gibran ada satu program prioritas yang namanya penyempurnaan sistem penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara. Ini masih banyak yang bisa diotak-atik. Dari sisi revenue tidak hanya tax tapi juga penerimaan non-pajak. Tak hanya itu saja, tim Prabowo Gibran melihat ada banyak sektor informal yang bisa didorong menjadi sektor formal sehingga menghasilkan pajak. Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi kepada 82,9 juta orang jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Jumlah itu berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat. Pertama, untuk 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia. Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin. Menurut penulis, janji politik ala Prabowo ini sama sekali nggak make sense. Karena jika program itu dijalankan sudah pasti anggaran negara akan meledak dan ekonomi pun carut-marut. Belum lagi pajak yang harus ditanggung rakyat akan melambung sangat tinggi demi menutupi kerugian anggaran negara yang membengkak. Ingat, mereka tak akan selamanya bergantung pada pemberian makan gratis. Usia mereka juga akan bertambah, hingga titel pelajar tak melekat lagi pada status mereka. Jika seandainya sejak remaja saja sudah dimanjakan dan jauh dari kata produktif, mau jadi apa generasi penerus bangsa ini? Mengingat Indonesia akan menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan. Bukankah seharusnya Prabowo mengajak usia produktif seperti kalangan pelajar untuk mengasah soft skill dan hard skill mereka demi menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain, ketimbang memanjakan mereka dengan memberikan makan siang gratis tanpa harus berjuang untuk mendapatkannya. Mereka berusaha meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu berdasarkan kalkulasi yang sudah dilakukan oleh tim Prabowo, yang mana program makan gratis yang diwacanakan akan menelan anggaran sebesar 400 triliun rupiah per tahunnya. Sebuah rencana program yang bombastis yang membutuhkan anggaran fantastis. Yang pasti banyak orang akan dibuat menangis.
Karena masyarakat paham Prabowo Gerindra sedang berusaha ngapusi dengan jargon program yang tidak logis dan realistis. Lalu bagaimana nih Pak Prap? Akankah dirimu masih getol dan ngotot untuk menggaungkan program makan gratis yang akan membuat anggaran negara carut-marut lantaran harus memecah serta membagi-bagi ulang alokasi dana? Menjadi sangat konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Jika ketika menjabat sebagai menteri saja mereka sudah tidak bisa menjalankan amanah sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Bahkan salah satu dari kontestan adalah menteri pecatan. Yang jelas bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pemikiran dan pandangan futuristik, bukan pemimpin yang memiliki tabiat licik. Bagaimana menurut Anda?